Sekarang saya akan membahas tentang metabolisme. Untuk metabolisme yang akan dipelajari di sini adalah mencakup enzim, katabolisme, dan anabolisme. Enzim meliputi konten, karakteristik enzim, isi konten, komponen enzim, sifat enzim, dan fungsi enzim. Kemudian nanti untuk berikutnya dilanjut katabolisme dan anabolisme. Sekarang kita masuk ke enzim merupakan senyawa organik yang berbahan dasar protein untuk menjalankan proses biokimia dalam sistem hayati. Dengan demikian, reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik anabolisme maupun katabolisme selalu melibatkan enzim. Komponen enzim, sebagian besar enzim tersusun oleh dua bagian, yaitu bagian yang berupa protein disebut apoenzim dan bagian non-protein yang disebut kofaktor. Ada juga beberapa enzim yang hanya terdiri dari komponen protein saja. Kofaktor dapat berupa molekul anorganik maupun molekul organik. Molekul anorganik berupa mineral seperti ion Fe, ion Zn, dan ion Mn. Molekul organik misalnya NAD positif, vitamin B1, B2, B6, niacin, dan biotin. Kofaktor yang berupa molekul disebut koenzim, sedangkan kofaktor yang berupa molekul anorganik disebut gugus prostetik. Apoenzim dan koenzim yang bersatu membentuk enzim yang lengkap disebut holoenzim. Inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Kerja enzim selama metabolisme tidak selalu berjalan lancar tanpa ada yang menghalanginya. Suatu zat tertentu yang dapat menghalangi kerja enzim ini disebut inhibitor atau zat-zat penghambat, berupa zat kimia yang dapat menghambat kerja enzim. Contoh inhibitor enzim adalah garam-garam logam berat seperti air raksa, yodium asetat, fluorida, sianida, azida, dan karbon monoksida. Inhibitor kompetitif, zat penghambat ini mempunyai struktur yang mirip dengan substrat. Oleh karena itu, zat penghambat dan substrat bersaing untuk dapat bergabung dengan enzim membentuk kompleks enzim substrat. Selain menghambat ikatan antara enzim dengan substrat, inhibitor dapat menghambat penguraian, dan pada umumnya, inhibitor ini tidak memiliki struktur yang mirip dengan substrat dan bergabung dengan enzim pada bagian selain sisi aktif enzim. Jika inhibitor ini bergabung dengan enzim, maka akan mengubah bentuk sisi aktif enzim. Dengan demikian, bentuk sisi aktif tidak sesuai lagi dengan bentuk substrat. Contoh inhibitor non-kompetitif adalah pestisida dan paration yang menghambat kerja enzim dalam sistem saraf serta antibiotik dan penisilin pada sel bakteri. Sifat enzim. Sifat enzim di sini memiliki sifat yang pertama, bekerja secara khusus. Kemudian bersifat sangat spesifik. Enzim dapat bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Enzim rusak jika terkena panas. Enzim dapat digunakan berulang kali. Enzim tidak ikut berubah menjadi produk. Fungsi enzim sebagai biokatalisator, penurunan energi aktivasi oleh enzim. Sekian untuk pemaparan tentang enzim. Terima kasih.